Hari ini saya memenuhi apa yang mesti saya lakukan karena banyaknya komen di kolom komentar baik di Instagram maupun di YouTube masalah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Tangerang dengan Ibu Teknovi Pratiwi ya. Kita mau ketemu kepala dinsosnya, udah janjian hari ini untuk secara komprehensif membicarakan ini untuk tidak melebar kemana-mana dan masalahnya telah selesai. Ya Bu, apa kabar? Sehat? Oh iya, mangga sini salaman sama saya. Terima kasih, sehat Ibu. Iya. Namanya Ibu siapa? Ibu Asro. Di sini di Dinsos ini. Di Dinsos ini, Pak. Ini jauh beda dengan komplek, dikira oleh saya di komplek Pemkot. Oh. Tangsel saya ke sana. Rupanya pisah jauh. Iya, bisa, Pak. Ini Bapak. Iya, Pak. Teknis. Pak Didi, Pak. Iya, Pak Didi. Alhamdulillah. Terkenal udah. Enggak terkenal, pura-pura terkenal aja. Kantornya jauh banget dari kota. Saya lihat di YouTube tuh yang Iya, ada. saya sering nonton Ya itu. maaf, yang ada kaki pincang tuh. Oh, pura-pura pincang. Pura pincang, suruh buka. Dibuka ternyata bisa lari. Ternyata bisa lari. Tangannya pura-pura patah. Iya. Ternyata bisa. Modus itu. Ya di Iya. kita ini kan problem ya. Kita ini persoalan sosial tuh pelik. Jadi saya tuh sudah banyak nemuin kasus. Jadi orang yang secara sosial itu kelihatan susah hidupnya banget. Ada yang minta-minta, ada ini. Ketika diseriusin dia bekerja digaji, rata-rata nggak mau kerja dengan Iya. jadi salah. Karena psikologi agak capek mungkin. Iya, rata-rata sih memang pemalas. Pemalas ya. Dikasih kerja, dikasih makan, dikasih gaji tiap bulan. Tapi di jalan dia minta begini cepat dapat duitnya. Jadi memang kemiskinan itu bukan hanya persoalan kesempatan, Iya. tetapi persoalan niat. Betul. Pak Nuhun mau ketemu Iya, Pak Kepala. iya. Pak Dokter. Ada dokternya di sini. Iya Pak, Ada. dokter sosial Pak. Oh, Enggak Pak, ada. Emang dokter. dimutasi ke sini Pak. Bapak dokter. Saya dokter, dokter umum. Dokter umum. Iya. Kok bisa di Dinsos? Iya, itu nanyakan ke Pak Wali Pak. Enggak, di sini ada rehabilitasi, Pak. Ada rehabilitasi sosial Pak. Rehabilitasi sosial. Tapi di struktur. Struktural Pak, kabit saya Pak. Oh, kepala bidang. Dokter kepala bidang. Rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Ya. Dokter kepala bidang rehabilitasi sosial. Ini Pak mau di sini Pak. Pokoknya luar biasa. Ketemu Pak Kepalanya di mana? Pak Kadis ini. Pak Ada saya. ada tamu. Masih ada tamu. Sini dulu aja Pak. Ya kita nunggu. Di Mangga. sini, Pak. Ya. Ya, ini udah ketemu sama aja Bapak di sini. Nah, Bapak di sini, Pak Kabitnya udah ketemu ruangan sama Kepala Dinas Sosial. Ternyata bukan Tangerang Selatan, Kota Tangerang ya. Ya. Kota Tangerang. Jadi saya kesini tuh gini Pak, kan rame di media sosial termasuk kolom komentar saya penuh. Oh gitu ya. Pak Didi, tolong nanya itu Pak Didi, tolong tanganin. Bisa gimana tanganin? Saya bukan bidangnya. Tapi kan yang paling penting adalah bahwa kita ini bersepakat nih, negara ini udah diatur di undang-undang kan, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Walaupun negaranya belum melihara juga karena anak terlantar banyak banget di mana-mana. Pasal 34. Gitu loh. Negaranya karena anggaran sosialnya juga kecil-kecil. Nah, memang banyak kan orang hari ini secara personal ya, saya misalnya ngurusin orang walaupun di pesantren ini disekolahin banyak karena negara juga tidak semuanya menanggung itu. Nah, kasus yang kemarin itu kan kalau dalam pandangan publik ya Pak, kita ngomong publik, ada orang, ada Mbak Novi, ya kan dia profesinya YouTuber yang bergerak di bidang sosial terutama nanganin ODGJ, termasuk merehabilitir dia sering, kemudian mengurus anak-anaknya yang terlahir dari ODGJ gitu kan, itu kan perbuatan yang baik gitu loh. Nah yang kemarin tuh apa sih peristiwanya yang terjadi? Gitu. Iya, peristiwanya itu kan hari Senin ya, 31 Juli. 31 Juli Jadi ya? jam 14.30 kalau nggak salah itu Dinas Sosial mendapat kabar ada tim Bareskrim Oh, tim dengan tim Kemensos di lokasi itu ya. Oh, ada di lokasi. Sudah Lokasinya di mana itu, Pak? Di sebuah perumahan di daerah Kota Tangerang. Oh, perumahan. Kecamatan Tangerang, Iya, Kecamatan Karangtengah.
Oh, di salah satu perumahan di wilayah Kota Tangerang, Tengah, gitu kan. Tim Bareskrim dan Kemensos. Iya. Bapak sendiri tidak tahu kan? Tidak tahu sebelumnya. Artinya Dinas Sosial Kota Tangerang Iya. ini tidak mengetahui sebelumnya akan ada kedatangan Bareskrim Mabes Polri Betul. dan Iya. tim dari Kementerian Sosial, Iya. kan itu seperti itu. Terus apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak? Dan meminta Dinas Sosial hadir di Mm-mm. lokasi dan kami datang menugaskan 4 orang ya, 4 orang. 4 orang semuanya laki-laki. Mm-mm. 4 orang semuanya laki-laki. Laki-laki ya. Kenapa harus diungkapin bahwa semuanya laki-laki? Enggak, saya cuma menyebutkan aja. Dan ya sekedar itu mendampingi. Oh. Jadi urusan masalahnya itu yang menangani Bareskrim. Bareskrim. Mm-mm. Terus peristiwanya apa? Ya mungkin Karena kan dalam prosesnya kan publiknya seperti seolah-olah menyalahkan iya. Dinas Sosial Kota Tangerang ini, bukan Tangerang Selatan, Kota Tangerang ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi peristiwa itu? Mungkin ada sesuatu yang sedang diselidiki oleh Bareskrim. Mungkin ya. Iya. Kami nggak tahu juga. Nah, kita hanya hadir diminta. Dan setelah itu ditanyakan ya, Iya. apakah ini sudah terdaftar di Dinas Sosial? Ya tentu kami jawab tidak ya, karena belum mendaftar di sini. Dan juga belum terdaftar di sini karena yayasan juga Yayasan apa sih namanya? nggak tahu nanti alamatnya di mana, kan kita nggak tahu. Yayasannya yayasan apa? Peduli kemanusiaan. Peduli kemanusiaan. Yayasan Peduli Rumah Peduli Kemanusiaan. Rumah Peduli Kemanusiaan. Kemudian akta yayasannya itu bergerak di bidang apa? Ya belum baca detail kalau saya. Sosial. Barangkali, Sosial. Pak Kabit, barangkali bisa mengetahui, nggak apa-apa, jelasin Iya, aja. siap, Pak. Terima kasih Pak. Sini aja, Pak. Iya, siap. Biar ini. Ya, buat menambah informasi yang oke. terkait dengan Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh, Pak? Biar nggak misteri gitu. Iya, siap. Jadi memang tadi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa pada pengecekan dokumen itu kita ditunjukkan oleh kepada tim kami yang hadir di sana itu akta notaris. Akta Notaris notaris. pendirian Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang beralamat itu di Jalan Perunggu, Perumnas 2, Kabupaten Tangerang. Jadi memang lokasi akta pendirian itu bukan di wilayah administratif Kota Tangerang. Tuh. Nah, posisi yang saat Wilayah administratifnya Bahu itu yayasan itu berada di mana? Kabupaten Tangerang. Oh, di Kabupaten Tangerang. Pertanyaannya kenapa yang dihadirkan kok Kota Tangerang? Karena pada saat di TKP, lokasi TKP ini berada di wilayah administratif Kota Tangerang, yaitu di wilayah Kecamatan Sekarang Tengah. Bukan di kabupaten. Bukan di kabupaten. Di kota. Kota. Perumahannya di kota. Di perumahan di Kota Tangerang. Jadi masuknya bahwa Mbak Novi ini bukan tinggal ya, memiliki rumah Iya. yang digunakan sebagai sekretariat yayasan Ya. yang bergerak di bidang sosial, Iya. gitu kan. Kemudian itu berdomisili di Kota Tangerang. Iya, domisilinya sekarang saat ini. Saat ini. Karena alasannya Mbak Novi, lokasi yayasan yang ada yang tercatat di akta notaris katanya sedang direnovasi, kata dia. Jadi gini, kalau di akta yayasannya sekretariatnya berada di Kabupaten Tangerang. Iya. Tetapi peristiwa yang terjadi, rumah yang di mana ada ODGJ, ada bayi, ada berapa bayinya? Bayi yang pada saat itu ada 10. Ada bayi, itu domisilinya di kota. Tangerang. Karena sekretariat yang ada di akta itu sedang direnovasi menurut Mbak Novi. Nah, kemudian kaitannya apa? Kan orang boleh dong misalnya mengutin anak di pinggir jalan, atau korban kekerasan seksual, atau misalnya lahir dari ODGJ, kan nggak pernah ada yang ngurus termasuk keluarganya. Terus misalnya Mbak Novi ngurus nih, kemudian disimpan di rumahnya, diurus, dikasih makan, dikasih susu, dijaga kesehatannya, dibawa ke rumah sakit kalau sakit. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada proses secara legalitasnya, Pak. Karena tadi ketika Bareskrim dan Kementerian Sosial menanyakan legalitasnya, ditanyakan Mbak Novi tidak bisa menunjukkan secara legalitas.
Itu kan legal, Pak, legalitas. Artinya aspek formal administratif. Iya, aspek formal. Kalau dari sisi personal kan orang boleh dong. Ada bayi di pinggir jalan, saya bawa ke rumah saya urus oleh asisten rumah tangga saya kan boleh. Boleh, tapi kan harus kalau secara aturan ketika dia sudah menampung dan ada proses yang lainnya itu kan harus ada proses secara legal. Ya, artinya kan ada nih di rumah saya ada 10 anak-anak yang ditemukan di jalan. Hasil ada yang buang bayi, ada yang ODGJ. Saya urus di rumahnya, nggak pakai yayasan, saya urus aja. Boleh kan? Boleh, Pak. Itu kan termasuk peran masyarakat untuk membantu. Karena kan harus bikin yayasan lama gitu loh. Bikin aja kan daripada nggak ada yang ngurus. Tapi tetap lapor polisi juga. Iya, lapor Pandida memproses, Pak. Karena kan ada proses di situnya menampung anak-anak dari ex-ODGJ yang ada di Indonesia. Nih, delik pidananya apa ketika kita ngurus anak-anak di pinggir jalan? Tidak ada kalau untuk itunya, Pak. Tapi kalau untuk kemudian yang diindikasikan menjadi pidana ketika orang ngurus anak-anak terlantar, ngurus bayi, apa kira-kira? Kan kalau orang ngurus pelihara kan boleh dong saya. Iya, masyarakat. Gitu loh. Boleh kan gitu loh. 10-20 juga nggak apa-apa, tamu rumah saya kasih makan. Kan terlantar, kalau orang tuanya datang mengambil ya dipersilahkan. Nah, menjadi delik pidana apa? Ini Pak Kadis ya? Kita nggak bisa jawab itu. Karena nggak bisa jawab. Ya, Pak. Di persepsi publik nanti harus saya wawancara siapa. Ini kan harus dilurusin, Pak. Persepsi publik ini, Pak, kita lurusin. Ini orang ngurus orang terlantar, kok dimasalahin gitu? Persepsi publik gitu. Ini kan ngomong persepsi publik, Pak. Ini kan di jalan banyak orang terlantar. Anak-anak tidur di mana saja banyak. Anak-anak yang harus dicetin wajahnya banyak. Di perempatan-perempatan anak yang minta-minta banyak. Kan tidak ditangani oleh negara tuh, Pak. Ya dinas sosial tuh dari pusat sampai daerah kok nggak beres-beres tanganin ini. Ini persepsi publik, gitu loh. Kan ngomong publik kan. Ini ada orang nih, ada bayi diurusin, dikasih makan, ada pembantunya yang ngurusnya. Kok nggak boleh? Apa sih yang nggak boleh yang membuat tidak boleh? Kan bukan di situ sebenarnya persoalannya, Pak. Apa masalahnya? Ya ini yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami juga nggak tahu. Itu soalnya itu. Ya, jadi masalahnya adalah sedang ditangani polisi sedang menangani sesuatu yang Bapak tidak mau menceritakan, iya. Ya kan? Tidak mau menceritakan kepada publik, gitu loh masalahnya. Tunggu aja. Sehingga itu sebenarnya kunci masalahnya. Kunci masalahnya di situ. Yang Bapak tidak mau ngomong itu. Kenapa Bapak nggak mau ngomong? Ya bukan ranah saya. Oh, bukan. Harusnya siapa yang jelasin? Ya kan tadi sudah dijemput pihak-pihak yang ada di lokasi. Yang harus ngejelasin adalah Kementerian Sosial dan Bareskrim. Jadi yang harus kita tanya nanti Bareskrim apa yang sedang ditangani itu selesai dari masalah itu. Kan gitu loh. Kan ini kan saya tegasin sekali lagi, ini kan persepsi publik. Persepsi publik gini loh. Orang di jalan yang terlantar banyak banget. Ya kan, padahal struktur jabatan itu kan sampai pada tingkat kecamatan. Di kecamatan ada kasih kesos. Di kelurahan, di desa ada kasih kesos, tapi yang terlantar nggak terurus gitu loh. Di perempatan-perempatan. Walaupun saya katakan nggak mudah loh ngurus orang di perempatan dibawa ke rumah, dikasih makan, dibiayain sekolah, kabur saya kan banyak ngurus. Ketika di pesantren naik tangga kabur hilang lagi, karena itu habitatnya itu. Nah, jadi itu nggak bisa jelasin. Iya, karena ranahnya bukan kewenangan kita, Pak. Ranahnya bukan di Dinsos. Bukan di Dinsos. Nah, kekhawatiran orang. Ini orang kan ada berapa bayi di situ? Pada saat kejadian ada 10, Pak. Ada 10 bayi. Ada 10 bayi. Pak. Pada saat kejadian 10 bayi. Nah, bayi itu berasal dari mana? Ada bayi itu berasal dari mana saja? Kalau yang kami tahu kan memang banyak itu yang sedang bagian dari yang sedang diselidiki. Jadi kita juga nggak bisa jawab. Iya. Jawab. Ya pertanyaan saya itu adalah kenapa orang bawa bayi kok diselidiki? Kenapa tidak diselidiki siapa orang yang buang bayi?
Kan pertanyaan, ya nanti jawab dong. Kan Iya, dijawab, saya nanti jawab. kita tanya. Nanti kan harus dijawab. Nih orang nih ada bayi dibuang-buang, ada bayi ODGJ, diurus nih. Nggak apa-apa lah, nggak peduli urusan administratif sosial mah. Kenapa ngurus bayi? Kemudian itu adalah pekerjaan mulia, melakukan rehab sosial terhadap terhadap tanggung jawab negara, mengambil alih tanggung jawab negara. Kok harus diselidiki? Apa yang menjadi objek penyelidikan? Gitu, Bapak nggak mau jelasin objek penyelidikannya apa? Nggak tahu. Karena emang Bukan ranahnya. Bukan ranah Bapak. Bapak bayi itu yang 10 tidak tahu. Tidak tahu. Dari 10 itu ada Iya. ibunya nggak? Nggak ada. Itu nggak. Ada satu ya? Ada satu, Pak. Nah, ada. Ada sok Bapak jelasin. Yang satu ada ibunya sopo. Saha. Yang satu tuh nggak salah ibunya namanya Tuti ya. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Itu bayinya umur berapa? Umurnya berapa? Masih Hampir 2 bulan aja. ya 2 bulan 3 bulan. 2 bulan. Ibu Tuti itu normal. Ya udah gini. Yang ada di video itu. Iya. Yang Kan ada video tuh ibu-ibu kan, Ya. bawa bayi. Ya. Betul. Ibu Tuti punya bayi umur 2 bulan. Ya perkiraan itulah umurnya. Oh, Ibu Tuti orang mana Ibu Tuti itu? Orang Indramayu. Indramayu. Orang Indramayu. Bukan 2 bulan kali Pak, kalau cerita Indramayu udah lama itu. Ya karena rata-rata di sana tuh bayi tuh paling tinggi itu umurnya 8 bulan. Oh, Bu Tuti itu orang Indramayu ya. Oh, iya. Bayinya umur 2 bulanan. Ada di situ. Bayinya sehat. Sehat. Nah, bayi itu ketika di rumahnya Mbak Novi itu atau misalnya di tempat penampungan Mbak Novi itu terurus ya bayinya? Saya nggak ke atas ya, teman-teman saya duduk di luar aja, Hmm. gitu kan. Cuma ya pas di keluarnya semuanya sehat semua sih. Oh, sehat. Dalam posisi susunya cukup. Cukup. Tempatnya representatif kan? Tempatnya kamar ya Pak, kamar aja, Kamar. Hmm. Tapi 10 bayi. 10 bayi. Yang ngurusnya berapa orang? 3. Yang Tiga. saya tahu 3 yang saya. 3 orang baby sister. Hmm. 1 orang yang ODGJ yang Iya. punya anak itu. Jadi Jadi 4 dong ibu-ibunya. 4. Ibu punya 4, ya kan? Rumah itu tipe berapa Pak kalau perumahan? 90, 72 ya? 75, 74, 80-an. Oh, gede ya. Enggak. 64, 64. Nah, bayi yang 10 ini termasuk dengan 3 pengasuh dan 1 ODGJ dibawa kemana saya? Itu dibawa ke Kemensos semua. Semuanya di Semua. Kemensos, Hmm. bukan di Tangerang. Bukan. Kita tidak menguasai bayi ini posisinya. Jadi jangan. Kan isunya kan Iya, diboleh. Iya. Jadi nggak ada di dinsos bayi itu. Oh. Kita tidak menguasai bayi. Kenapa yang menjadi isunya objeknya Bapak? Saya tidak tahu. Itu yang Itu harus yang jadi masalah diluruskan. diluruskan itu. Nah, itu kan saya ke sini nanya itu biar jelas. Ya kan? Iya. Jadi Bapak nggak bawa bayi, Iya. nggak nyimpen bayi. Nggak punya bawa. Oh, bayinya dibawa oleh petugas Kemensos. Iya, dengan Plus baris 3 kering. orang pengasuh, plus 1 ibu yang ODGJ. Iya. Oh. Dibawa kemana? Ke sentra Handayani. Kementerian Sosial. Di mana itu Milik alamatnya? Kemensos. Sentra Handayani Bambu Apus, Pak. Oh, Sentra Handayani di Bambu Apus. Oh, Jakarta. Jadi berada di situ kan? Iya. Berarti kan saya nanti besok harus ke sana memastikan bahwa 10 bayi itu dalam keadaan sehat, perawatannya seperti apa, lebih baik nggak dibanding di rumahnya Mbak Novi, kan gitu persoalannya. Gitu. Jadi dibawa ke sana. Kenapa yang marahnya ke sini? Itu dia. Kita juga bertanya Pak, seperti itu. Kan Bapak mah disuruh, kamu datang ke sini nih. Iya. Ada ini nih di tempat Iya, kamu ini ada bayi 10, ada ibu pengasuh, tapi yayasannya secara administratif belum lengkap. Iya. Silakan datang ke sini. Kan gitu loh. Nah, pertanyaannya ketika datang ke sini waktu dari kepolisian datang, kemudian dari Kemensos datang, kan pasti ketemu Mbak Novi. Iya. Nah, penjelasan Mbak Novinya gimana waktu itu? Nggak apa-apa, jelasin aja Pak. Nggak ada apa-apa sama-sama. Ini kebetulan yang hadir. datang Penjelasannya gimana? Jelasin aja. Dia kan pengen clear. Kalau nanti tidak clear, nanti dianggap bermasalah. Kita terbuka aja. Sini. Sini Bapaknya. Sini lagi. Tenang. Iya, Pakai baju Pemda apa tenang? Iya. Nah, Jadi waktu kami datang Pak, langsung disambut sama Kemensos sama nah, Bapak datang tuh. Iya. Bapak datang atas perintah siapa? atas perintah pimpinan lah Pak. Pimpinan atas perintah dari Kalau itu Bapak dari mana Pak? Dari Pak Hadi. Ya, Pak Kadis ditelepon dari mana? Waktu itu Polsek Ciledug waktu itu lalu. Polsek Ciledug. Dari Polsek Ciledug melalui kabin. Ini kabinnya lebih unik lagi, dokter.
Dr. Feriansa, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Ya, betul. Ya memang harus direhab karena banyak yang sakit. Nah, Bapak datang ke sana. Ya. Nah, ketika di sana, apa sih yang terjadi? Artinya kan ketemu Mbak Novi tuh. Kata Mbak Novinya apa? Ya, setelah kita sampai sana, itu dari polisi dengan Kemensos kita tolong ke kami ini, tolong dicek lah katanya, izin-izinnya, legalitasnya. Ya, kita sampaikan ke Pak Mbak Novi, kan? Pak Kakak yang ngomong, terus saya juga pegang, dikasih akte. Nah, saya kan kurang begitu paham dengan pendirian itu Pak. Nah, kalau ada buku putih dari Kemensos, nah ibu itulah yang meriksa semuanya. Ini untuk bayi nggak ada nih di sini, ya kan? Nah, terus saya berikan silakan lihat Bu Kemensos, kita udah buka ini nih, buka pintu nih buat Kemensos kan. Nah, ditanyakan ke Bu Novi. Bu Novi bilang untuk izin operasional memang belum, katanya belum ada, hanya ini aja. Tuh, kan aktenya sudah ada. Iya, bagi saya sih nggak ada urusan dengan persoalan izin operasional yayasan. Orang urus bayi yang terlantar itu bagus, tugas mulia. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa tugas mulia kok diselidiki itu? Ya kan tugas kami kan hanya menanyakan Pak. Ya bukan. Gitu. Ini kan kalau bagi saya kan mengurus bayi terlantar itu kan bagus, tugas mulia. Pertanyaan saya adalah kenapa orang yang ngurus bayi dan itu tugas kemanusiaan yang tidak dilakukan oleh orang lain kok diselidiki? Ada apa? Kan itu pertanyaannya. Gitu loh. Itu yang nggak bisa. Kan saya nanyanya harus begitu, Pak. Betul. Dan Bapak nggak bisa jelasin, kan saya jadi bingung. Iya. Berarti saya harus nanya ke Kemensos. Berarti saya habis ini lihat dulu kondisi bayinya, habis itu nanya ke Kemensosnya. Kenapa ini harus Betul. diselidiki segala? Ada apa? Harusnya dikasih hadiah. Betul. Iya, Pak. Orang ngurusin bayi yang terlantar, ngurusin ODGJ, kan harusnya dikasih platinum. Tuh, gitu. Dikasih reward. Dikasih reward oleh pemerintah. Bila perlu kamu kurang apa? Nih tambahin, kasihin. Yang Gitu buang loh. bayi aja banyak. Iya, yang harus dihukum yang buang bayi, bukan yang mungut bayi. Karena yang buang bayi itu kan melepas tanggung jawab. Gitu. Yang harusnya kan begitu. Nah, jadi Bapak tidak bisa jelasin, tidak tahu. Habis itu bayinya dan keempat ibu yang menjadi pendampingnya dibawa. Ada argumentasi Mbak Novi nggak waktu dibawa itu? Kita sampai 2 jam, 3 jam ya, 2 jam lebih lah. Kita nggak masuk kok, kita cuma bilang aja Bu Novi, yang ngomong tuh ke Kemensos Pak. Kita mau udah diam aja gitu. Ya kan, ini harus dibawa, diamankan kan. Waktu itu Kemensos bilang tuh Bu itu ya, Bu Novi nggak mau, pokoknya nggak mau dibawa anak-anak saya katanya. Nah, kalau ada dia dengan ini, ada kilo-kilonya itu di jalan abu-abu tuh orang tuh, akhirnya dia tuh boleh Dibawa sama tim. bukan Dinsos, Bukan Dinsos. Kemensos dan Bareskrim. Dibawanya oleh Kemensos, didampingi oleh Bareskrim. Betul. Kan gitu. Dibawalah ke Panti Bambu Apus. Ya. Tempat penyimpanan apa namanya Itu istilah? sentra perlindungan anak, Pak. Sentra Pelindungan Anak. Jadi anak-anak yang terlantar Anak di yang situ. berhadapan dengan hukum semua dilindungi oleh pemerintah. Di situ. Di situ. Ini ke depan tuh harus setiap kabupaten kota ada itu. Kami punya Pak ada, cuma kan memang baru untuk lansia dan disabilitas, Pak. Yang anak-anak belum ada. Belum ada. Harusnya tiap kabupaten kota ada. Di luar negeri malah digaji itu anak-anaknya. Nah, kewenangan undang-undang itu Pak, kewenangan anak kalau di dinas kota kabupaten itu kewenangannya hanya kegiatan yang ada di luar panti, Pak. Jadi kalau untuk udah mulai panti itu ada kewenangannya di dinas provinsi, Pak. Iya, kan gini. Ini ngomong ke depan nih. Kan manusia itu kan adanya di posisinya di kabupaten kota. Iya. Kabupaten kota posisinya di kelurahan loh. Kan gitu loh. Nah, ke depan itu kan harusnya di setiap daerah itu ada alokasi pembiayaan untuk melakukan rehab, memelihara, menjaga, merawat satu anak-anak terlantar dari mulai balita sampai anak remaja, 2 orang yang lansia, kan gitu. Harusnya di situ, Pak. Kalau di situ, Pak, kan tidak numpuk, tidak harus dibawa ke Bambu Apus ya. Bawa Bambu. Kalau setiap kabupaten kota ada kan clear tuh, selesai nggak akan ada yang di perempatan. Nanti dikasih reward dan punishment kalau sudah mereka ditangani. Kemudian negara membiayai, kalau masih ada minta-minta, kalau masih ada ngamen di pinggir jalan, ditangkap. Karena negara sudah memberikan pelindungan.
atau sina digawe kabur. Nah, itu harus ditangkap. Emang penghasilan ngamen lebih besar ya. Tapi kan negara harus menertibkan warganya. Iya. Persoalannya kenapa Pak harus ditertibkan? Karena ini adalah efek domino buruk, Pak. Orang begitu tahu, oh ngemis teh dapatnya 300.000, mungkuli macul. Kalau penertiban mah rutin ya, Rutin, kerja kan itu Pak, kerjasama dengan OPP. Satpol PP. Karena undang-undangnya tidak hanya tindak pidana ringan. Nanti ke depan kalau negara sudah memberikan alokasi pembiayaan perlindungan pada seluruh rakyat, pidananya digedein kurungan, ngebandel kurung geus. Baru selesai. Kalau tindak pidana ringan mah kabur, Pak. Dipiring. Tipiring. Nyidangkeun ge rembungan. Gitu loh, enggak pada mau. Ya, ini problem sosial. Mudah-mudahan ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita nggak mau lagi negeri ini makin maju, merdekanya sudah lama. Sebentar lagi kita peringatan 17 Agustus. Masa problem ini aja tidak selesaikan? Karena uang negara itu banyak banget, Pak. Itu yang muat sekarang tuh berapa? Kalau itu diarahkan pada melindungi masyarakat yang mengalami problem sosial, kayaknya selesai. Asal punya kemauan. Iya. Ya Pak ya? Betul Pak. Betul tidak? Betul. Betul. Dan urusan yang Mbak Novi ini penjelasan pertama bahwa peristiwanya itu terjadi di secara akta itu di kabupaten. Iya. Tapi domisilinya di kota dan posisi dinas sosial itu hanya dipanggil untuk mendampingi ke lokasi. Setelah itu bayi dan ketiga Dibawa ke perawat anak dan Kemensos. satu ODGJ semuanya dibawa ke Kemensos dengan satu pertanyaan besar, kenapa orang yang merawat bayi kok tidak diperbolehkan? Itu kan pertanyaan besar saya. Tidak diperbolehkan gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Bukankah itu adalah membantu negara dalam menyelesaikan problemnya? Gitu. Karena banyak masalah yang tidak bisa terselesaikan problemnya oleh negara. Dan Bapak Kepala Dinsos Kota Tangerang ini berikan penjelasan, sudah tidak membawa bayinya, tidak membawa pengasuhnya, semuanya dibawa oleh petugas. Ya. Walaupun ujungnya adalah serangan media sosial terarah ke Kadinsos Kota Tangerang. Gitu. Dan saya tadi salah, saya malah berangkat ke Tangerang Selatan. Jadi jauh. Ya tidak apa-apa, biar tahu Tangerang. Diserang nggak apa-apa, yang penting sabar. Iya, sabar. Gitu kan. Rasulullah kan dulu ditimpukin pakai kotoran apa, tapi dia Iya, santai. Yang penting tetap menjalankan tugas mulia. Nah, kalau di saya sabar itu tukang bubur. Namanya Pak Sabar. Sosial yang kepalanya dilingkarin ini nih, botak-botak. Karena Sasya, Tatang Hidayat. Ternyata urang pleret. Purwakarta, mus jadi ASN di dia. Pamajikan Tangerang. Istrinya Tangerang. Hiji. Budak Tilu. Nges kuliah kabeh. Can, karat hiji. Kuliah 2 deui SMA. SMA jeung SMP. Imah boga di Tangerang. Heeh. Boga. Nges lunas encan. Namun Imah. Encan. Encan. Imah di perumahan. Rumahan Pak. Sabar tahun ini bisa lunas. Tinggal 5 tahun deui. Pensiunan di sabar tahun deui. 8 tahun deui. Wah lumayan. Begitu 5 tahun lunas, 3 tahun pensiun. Di Babakan Sari boga imah. Imah. Di Indung. Heeh. Indung naik kene. Aya. Engke rek geus pensiun rek balik ka mana sih? Balik ka lembur. Ka Senang Sari, Pleret. Ka Babakan Sari. Heeh. Oh, rek dagang sate. Heeh. Halus, sate Marangi. Heeh, Pak. Geus halus. Iya ceritanya bisa jadi ASN di dia kumaha? Kan niat Pak di SMA. SMA mana? SMA Jakarta. Oh, SMA Jakarta. Wah, lu sekolah di Jakarta. Hebat. SMA di Jakarta aku memitina. Bapak Jakarta. Bapak Jalan Jakarta damel di Depdagri. Oh, PNS di wae. Heeh. Oh, pokoknya imah keluarga ari mana kunaon teh sarjana sih Bapak di Depdagri. Siap benar ke sekolahnya. Bener Pak, namun buat itu bener maka jadi ASN. Udah aduh teh bener ki mau jadi sih. Kunaon teh kuliah deui. Itulah Pak. Nges, jadi tetap jadi fungsional. Ya. Tapi dah lamun pakai kacamata, pakai baju halus sangat kepala dinas. Soalnya botak. Amin. Ya, jadi eta harita aya ke waktu tes Novi. Ya Pak. Ke teh Novi edinya aya. Ya. Anu di Buledan teh. Kunaon jadi di Buledan? Teu nyaho Pak. Oh, teu nyaho.
Teu mau bayi kan? Henteu. Teu mau indungna. Henteu. Teu mau asisten. Henteu. Teu mau DGJ. Henteu. Datang kadinya naon? Tidak datang doang. Cicing we. Cicing. Balik deui we. Heeh. Kunaon dicirian? Maka dari eta. Oh, maka dari eta ya dasar aing mah kudu amruk jeung urang Purwakarta di dieu. Betah di Tangerang. Insya Allah betah Pak. Tunjanganna gede tadi dia. Alhamdulillah. Top. Pokoknya beres, balik sih ke Purwakarta. Emang apa?